warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jema'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Azahra dengan NIM 12010722398 dari jurusan Pendidikan Kimia kelas 3B dengan mata kuliah Ikatan Kimia dengan dosen pengampu Ibu Elvianti SPD MSI. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban soal UTS saya yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan jawaban UTS saya nomor 1 yang soalnya adalah identifikasi ilmuwan-ilmuwan berikut dan jelaskanlah apa sumbangannya terhadap perkembangan teori kuantum, yaitu menurut Planck, Einstein, de Broglie, Bohr, Heisenberg, dan Schrödinger. Yaitu pertama, menurut pendapat Planck. Menurut pendapat Planck, pada tahun 1900-an dia merupakan seorang fisikawan. Dia mampu menjelaskan bencana ultraviolet yang sebelumnya pada teori klasik tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan pada saat itu. Ia juga menyampaikan hipotesis energi suatu osilator yang mempunyai frekuensi V hanya dapat berkurang atau bertambah sebanyak 1, 2, 3, dan seterusnya, atau dikatakan dengan kuanta. Sehingga didapatlah rumus dari pernyataan ini, yaitu E sama dengan H kali V. E ini merupakan energi, H ini merupakan tetapan Planck. Sebagaimana kita ketahui, tetapan Planck ini telah ditentukan, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule kali sekon. V ini merupakan kecepatan. Bukan hanya itu saja, dia juga menjelaskan bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta, dan menjelaskan radiasi benda hitam. Jadi, sumbangan Planck terhadap perkembangan teori kuantum yaitu ditemukannya radiasi benda hitam dan hubungan sifat partikel dan sifat gelombang. Yang kedua, menurut Einstein. Einstein berhipotesis dari pandangan Planck. Einstein berpendapat bahwa sifat cahaya sebagai partikel berperan pada efek fotolistrik. Cahaya itu bersifat gelombang dan partikel atau yang sering dikenal dengan dualisme. Dualisme ini terjadi apabila massa yang kecil dan memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi, sumbangan Einstein terhadap perkembangan teori kuantum yaitu ditemukannya efek fotolistrik yang bersifat dualisme. Sebagaimana kita ketahui bahwa istilah dualisme ini terjadi apabila mempunyai massa yang kecil dan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan Einstein ini juga mendukung pendapat Planck. Menurut pendapat ketiga yaitu de Broglie. De Broglie mempostulatkan cahaya. Dia mengatakan cahaya memiliki sifat seperti gelombang dan partikel sekaligus. Maka dualisme yang sama juga mesti berlaku dalam bahan, yaitu bahan juga harus bersifat sebagai partikel dan gelombang yang kita kenal sebagai istilah dualisme. Dualisme ini terjadi apabila massanya yang kecil dan kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, maksud dari cahaya seperti gelombang yaitu cahaya itu melintasi suatu orbitnya seperti gelombang. Nah, dari pernyataan de Broglie ini dapat kita simpulkan rumusnya atau mendapatkan sebuah rumus panjang de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per M kali V. H ini merupakan tetapan Planck yang nilainya sudah ditetapkan, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule kali sekon. Sedangkan M yaitu massa suatu benda, sedangkan V itu kecepatan. Sehingga sumbangan de Broglie terhadap perkembangan teori suatu atom yaitu ditemukannya bahwa bahan juga bersifat sebagai dualisme atau cahaya bersifat gelombang dan partikel yang terjadi apabila massanya kecil dan kecepatannya mendekati kecepatan cahaya.
Yang keempat, menurut Bohr mengembangkan model atom hidrogen. Energi dari sebuah elektron yang mengelilingi inti adalah terkuantitasi, sehingga energi akan memancarkan foton bila elektron tersebut loncat dari orbit yang lebih berenergi yang tinggi ke orbit yang lebih rendah. Jadi, dari pernyataan ini, Bohr dapat menyumbangkan sumbangsinya terhadap perkembangan teori kuantum, yaitu mengembangkan model atom hidrogen yang terkuanta. Nah, selanjutnya menurut pendapat yang kelima, yaitu Heisenberg. Heisenberg berprinsip ketidakpastian bahwa skala atomik, posisi dan momentum tidak dapat ditentukan secara serentak karena objek yang bergerak menimbulkan perubahan dalam posisi dan momentum setiap saat, sehingga posisi dan momentum tidak dapat ditentukan secara serentak karena akan adanya perubahan gerak dalam posisi dan momentum tersebut. Yang keenam, menurut pendapat Schrödinger, dia menyatakan bahwa posisi dan momentum elektron tidak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan hanyalah probabilitas menemukan elektronnya. Daerah menemukan elektron tersebut disebut atau dikenal dengan sebutan atau istilah orbital. Sumbangan Schrödinger terhadap perkembangan teori kuantum yaitu partikel dalam sebuah kotak. Sehingga dari pernyataan Schrödinger ini didapatlah rumus, yaitu delta X kali delta P sama dengan H/4V. Delta X ini artinya itu ketidakpastian posisi, sedangkan delta V ini ketidakpastian suatu momentum. H ini merupakan ketetapan Planck yang nilainya 6,63 kali 10⁻⁴ Joule kali sekon. Sedangkan V4V ini merupakan sudah ketentuannya. Jadi sudah ketentuan yang berlaku dari rumus tersebut, sehingga tidak dapat diubah lagi karena 4V tersebut sudah ada. Baiklah, kita lanjut soal nomor 2, yaitu hitunglah panjang de Broglie. Yang A-nya, sebuah elektron bergerak dengan kelajuan 1,00 kali 10⁻³ meter per sekon. Nah, sebelum kita melakukan penyelesaian suatu masalah ini, kita harus terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang ditanyanya, apa yang akan kita cari. Nah, kemudian setelah kita ketahui apa yang ditanyanya, barulah kita pahami soalnya. Apa-apa saja yang di dalam soal itu diketahui. Setelah itu baru kita kerjakan. Nah, di nomor 2 ini yang ditanya atau yang akan kita cari yaitu panjang de Broglie. Rumus panjang de Broglie itu adalah lambda sama dengan H/m kali V. Lambda ini artinya panjang gelombang. H ini artinya tetapan Planck. Tetapan Planck itu nilainya 6,63 kali 10⁻⁴ Joule kali sekon. Sedangkan M ini adalah massa, V ini adalah kecepatan. Nah, kemudian langkah kedua tadi kita harus mengetahui apa-apa saja yang diketahui dari soal ini. Berarti yang diketahui itu yang pertama H-nya itu tadi berapa? 6,63 kali 10⁻³ meter per sekon. Nah, selanjutnya yang diketahui dari sini apa? Yaitu kecepatannya, V-nya sama dengan 1,00 kali 10⁻³ meter per sekon. Maaf, ini hanya itu nilainya 6,63 kali 10⁻⁴ Joule sekon. Itu salah tulis tadi ya. Kemudian masanya berapa? Kita harus, yang di soal A ini apa yang ditanya? Itu sebuah elektron, berarti M-nya itu massa elektronnya. Massa elektron itu berapa? 9,1095 kali 10⁻⁻31 kilogram. Nah, kemudian barulah kita masukkan ke rumusnya, ke rumus lambda tadi itu atau panjang de Broglie. Rumusnya yaitu lambda sama dengan H/m kali V.
lambda sama dengan kita masukkan nilai H. Nilai H itu berapa? 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian kita masukkan nilai masanya. Nilai masanya berapa? 9,1095 kali 10 pangkat min 31 kilogram kali V-nya berapa? Yaitu 1,00 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, setelah seperti ini kita selesaikan dulu yang bawah. Yang massa kali kecepatan berarti 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon per 9,1095 kali 10 pangkat min 31 kg kali 1,00 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Itu kita kalikan hasilnya 9,1095 kali 10 pangkat min 28. Kenapa min 28? Dari mana datang 28 ini? Yaitu dari pengurangan pangkatnya ini, pangkat massa dengan pangkat kecepatan. Kemudian setelah dapat seperti ini, kita bagi, yaitu dapatlah hasilnya 0,727 kali 10 pangkat min 6 meter. Ini masih dalam bentuk meter. Nah, kalau di A ini kita ubah ke nanometer, yaitu 1 meter ke nanometer, yaitu nilainya 1 kali 10 pangkat 9. Berarti kita kalikan 1 kali 10 pangkat 9 kali 0,727 kali 10 pangkat min 6. Berarti 0,727 kali 10 pangkat min 6 meter dikali 1 kali 10 pangkat 9. Nah, habis itu barulah dapat hasilnya 0,727 kali 10 pangkat 3. Kita sederhanakanlah hasilnya menjadi 7,27 kali 10 pangkat 2. Makalah dapat hasil akhirnya 7,27 kali 10 pangkat 2 nanometer. Jadi satuannya itu menjadi nanometer. Masuk kita soal yang B, yaitu soalnya hitunglah panjang de Broglie yang B-nya sebuah bisbol dengan massa 215 gram dengan kelajuan 65 km per jam. Nah, seperti yang tadi juga, kita harus mengetahui dulu apa yang akan dicari, apa yang ditanya, apa yang akan kita selesaikan dari permasalahan yang B ini. Kemudian baru kita cari diketahuinya apa-apa saja yang diketahui. Berarti yang ditanya itu panjang gelombang de Broglie. Sebagaimana kita ketahui, rumus panjang de Broglie itu H per M kali V. Sedangkan yang diketahuinya apa-apa saja? Yaitu hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule kali sekon. Sedangkan masanya yaitu berapa? 215 gram. Nah, gram ini kita ubah ke kilogram menjadi 0,215 kilogram. Mengapa jadi 0,215 kilogram? Karena gram ke kilogram itu dibagi 1000. Sehingga dapatlah hasilnya 0,215 kilogram. Kemudian kecepatan atau V-nya kita ketahui yaitu 65 km per jam. Nah, kilometer per jam ini kita ubah ke meter per sekon, yaitu hasilnya 18,056 meter per sekon. Nah, setelah kita mengetahui apa-apa saja yang diketahui, rumus yang sudah kita ketahui, barulah kita masukkan ke nilainya ke rumus tersebut, yaitu lambda sama dengan H per M kali V. Hanya berapa? 6 kali 63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon per masanya berapa? 0,215 kg. Kecepatannya berapa atau V-nya berapa? 18,056 meter per sekon. Nah, barulah kita jumlahkan yang di ini. Maksudnya kita selesaikan permasalahan yang di bawah ini.
massa kali kecepatan tersebut atau V, yaitu hasilnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule kali sekon per, ini hasilnya itu 3,89. Maka dapatlah hasil akhirnya yaitu 1,7 kali 10 pangkat min 34 meter. Satuannya itu jangan lupa ya, setiap kita menyelesaikan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan jangan pernah tinggalkan satuannya karena itu sangat mempengaruhi. Dan terima kasih, itulah penjelasan dari soal nomor 2 yang A dan B. Pada soal A nilainya itu berada di daerah impla merah dan pada soal B nilai panjang gelombang ini sangat kecil. Karena nilainya sangat kecil sehingga sifat-sifat gelombang tidak bisa terdeteksi oleh alat yang ada. Dari kedua soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa persamaan de Broglie dapat diterapkan pada semua sistem, tetapi pada partikel hanya teramati pada benda-benda submikroskopik, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua partikel dapat diasosiasikan dengan gelombang yang disebut dengan nama water wave dan hanya berlaku pada partikel-partikel yang ringan yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Selebihnya tidak bisa. Baiklah, kita lanjut soal nomor 3, yaitu apa perbedaan antara atom hidrogen dan atom berelektron banyak? Mengapa demikian? Perbedaan pada atom hidrogen dan atom berelektron banyak terletak pada energi elektron dalam atom tersebut, yaitu atom hidrogen ditentukan oleh satu bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama atau kita sering kenal dengan simbol N. Sedangkan atom berelektron banyak ini ditentukan oleh dua bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama atau N dan bilangan kuantum sudutnya atau L. Hal inilah terjadinya tingkat orbital energi pada N atau bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum sudut atau L itu berbeda dengan atom hidrogen. Atom hidrogen hanya pada bilangan kuantum utama saja, dan sedangkan pada atom berelektron banyak yaitu terdapat dua bilangan kuantumnya tersebut, yaitu bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum sudutnya. Dan hal ini juga dijelaskan oleh persamaan Schrödinger bahwa atom berelektron banyak ini lebih rumit dari atom hidrogen. Karena apa? Karena pada atom berelektron banyak terjadi interaksi, yaitu saling tarik-menarik antara elektron dengan inti dan tolak-menolak antara elektron dengan elektron, sehingga inilah yang menyebabkan atom berelektron banyak lebih rumit dan juga dibedakan oleh jumlah bilangan kuantum yang ditentukannya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskanlah empat bilangan kuantum dan dari manakah keempat bilangan kuantum tersebut didapat. Nah, baiklah, saya akan menjelaskannya. Bilangan kuantum merupakan bilangan yang salah satu ciri dari dinamika kuantum atau atom modern yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger yang menggambarkan distribusi atom hidrogen dan atom lainnya dan menggambarkan sifat elektron dalam orbitalnya. Adapun perolehan empat bilangan kuantum tersebut didapat dari penurunan persamaan Schrödinger, sehingga didapatlah empat bilangan kuantum, yaitu yang pertama yaitu bilangan kuantum utama atau yang sering kita kenal atau disimbolkan dengan huruf N. Bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Bilangan kuantum utama atau N ini tidak pernah bernilai 0, tetapi dia selalu bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kulitnya dinyatakan dengan KLMN. KLMN ini bisa diisi maksimum oleh elektron. Misalnya kulit K itu diisi maksimal oleh 2 elektron, sedangkan L yaitu
elektron, dan seterusnya. Bilangan kuantum utama ini atau N berfungsi sebagai kebolehjadian orbital yang ditemukannya pada elektron pada tingkat energi tersebut. Bilangan kuantum utama ini diukur dari inti atom, yaitu dari inti atom tersebut, maka didapatlah bilangan kuantum utama. Yang kedua itu bilangan kuantum azimut atau kita simbolkan dengan L. Sering disebut bilangan kuantum sudut yang disimbolkan dengan L. Dan bilangan kuantum azimut ini sangat berhubungan dengan subkulit, yaitu subkulit itu apa-apa saja, yaitu SPDF. Bilangan kuantum azimut ini bergantung pada bilangan kuantum utama. Misalnya, jika L-nya sama dengan 0, maka mempunyai orbital S. Jika L-nya sama dengan 1, maka mempunyai orbital V. Jika L-nya sama dengan 2, maka mempunyai orbital D. Dan jika L sama dengan 3, maka mempunyai orbital F. Dan dalam subkulit ini terdapat banyak jumlah elektron dan elektron maksimum yang dapat mengisi suatu kotak, yaitu subkulit S jumlah orbitalnya 0, maka elektron maksimumnya yaitu 2. Dan subkulit V jumlah orbitalnya 1, maka elektron maksimum yang dapat mengisi suatu kotak adalah 6. Dan subkulit D jumlah orbitalnya adalah 2, maka elektron yang dapat mengisi kotaknya adalah 10. Sedangkan subkulit F jumlah orbitalnya 3, maka elektron maksimum yang dapat mengisi suatu kotaknya adalah 14. Ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik atau disimbol dengan M. Bilangan kuantum magnetik ini bergantung pada bilangan kuantum azimut atau L dan disimbolkan dengan M. Misalnya, L memiliki nilai 0 sehingga mempunyai harga M sama dengan 0, berarti berada pada subkulit S, yaitu mempunyai satu tingkat energi atau tidak memiliki orientasi dalam ruang. Jika subkulitnya itu P dan L-nya sama dengan 1, maka M-nya yaitu nilainya -1, 0, +1, sehingga artinya memiliki 3 macam orientasi yang memiliki 3 arah, yaitu ada arahnya ke X, ada arahnya ke Y, dan ada arahnya ke Z. Dan begitu juga seterusnya pada sub-sub kulit berikutnya. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini menyatakan momentum sudut partikel suatu elektron yang dapat mempunyai bilangan kuantum spin atau yang sering kita simbolkan atau dikenal dengan simbol S, yang memiliki nilai yaitu positif setengah dan negatif setengah. Mengapa hanya positif dan negatif setengah? Karena hanya ada 2 peluang, yaitu ke atas dan ke bawah. Dengan demikian peluangnya itu 50% ke atas dan 50% ke bawah, sehingga nilainya itu negatif setengah dan positif setengah. Baiklah, saya lanjut pertanyaan nomor 5, yaitu tentang hikmah atau nilai-nilai islami dalam selama pertemuan kuliah kita. Yang pertama, bisa kita ambil hikmah dari materi inti efektif, yaitu bisa kita analogkan seorang ibu dengan anak kecil, yaitu dia memiliki ikatan yang sangat erat dengan anaknya tersebut. Namun jika anak tersebut sudah dewasa atau sudah besar, maka ikatan antara dia itu semakin merenggang atau energinya itu semakin merenggang atau kecil. Nah, begitu juga dengan elektron. Elektron jika dia dekat ke intinya, maka energinya akan semakin kuat. Namun jika elektronnya tersebut jauh dari intinya, maka energinya itu akan lebih lemah atau tidak kuat. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu harus percaya atas apa yang telah Allah tentukan kepada kita, dan sebagai seorang kimiawan kita semakin yakin atas kekuasaan Allah. Apapun yang Dia ciptakan di dunia ini pasti memiliki nilai kehidupan di kehidupan kita. Yang materi selanjutnya yang bisa kita ambil hikmahnya yaitu pada spektrum
panca. Spektrum panca ini mengatakan dalam surah hikmahnya itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa manusia itu tidak sama satu sama lain, walaupun manusia tersebut kembar siam, tetapi pasti ada perbedaan terletak di antara mereka. Misalnya terletak pada sidik jari, walaupun dia kembar tapi sidik jarinya itu berbeda. Nah, begitu juga dengan spektrum panca. Spektrum panca itu setiap atom atau unsur itu memiliki spektrumnya masing-masing, tidak akan sama dan berbeda, dan dia itu memiliki spektrumnya itu tersendiri, yaitu masing-masing, tidak akan sama dengan yang atom-atom lainnya. Yang ketiga yaitu hikmah dari teori atom Bohr, yaitu di dalam kehidupan manusia ini ada nilai positif, ada dalam diri manusia ini ada positifnya dan ada negatifnya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syam yang mengatakan di dalam diri manusia itu ada ketakwaan dan kejahatan. Ketakwaan itu kita ibaratkan dengan positif dan kejahatan itu berupa negatif. Nah, semakin seseorang itu ingin eksis, maka dia akan membutuhkan kerja atau energi yang lebih besar, kerja keras lagi. Tapi nilainya itu akan berupa positif atau pahala. Namun jika seseorang itu keluar dari lintasannya, yaitu misalnya berpindah dari lintasan tinggi ke lintasan yang rendah, misalnya dia dari yang baik ke yang buruk, maka dia itu tidak memerlukan energi yang besar, tetapi dia itu malahan melepaskan energi dan nilainya akan negatif, yaitu dosa. Misalnya kita dalam bergibah atau menceritakan orang, kita tidak perlu memerlukan energi yang besar, kita cukup mengucapkan keburukan orang, tapi kita lihat nilainya itu akan negatif dan kita akan mendapatkan dosa. Nah, dalam kehidupan ini kita harus selalu berbuat baik, walaupun energinya besar, walaupun usaha kita, kerja keras kita itu besar, tetapi kita percaya dengan usaha yang besar tersebut maka akan mendapatkan nilai yang besar juga, yaitu berupa pahala dari Allah. Namun kalau usaha kita udah kecil, udah tidak berusaha lagi, nah nggak mungkin kan kita dapat nilai yang bagus ataupun nilai yang besar. Pasti nilainya itu akan negatif, yaitu dosa. Nah, selain itu, adapun hikmah kehidupan kita yaitu misalnya dari materi foton, yaitu jika NI kita besar dari NF, dalam kehidupan N awal kita lebih besar, misalnya dari seorang ustadz menjadi preman, maka dia itu tidak akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk mencapai hal itu, tetapi dia malahan melepaskan energi, tapi nilainya itu akan berupa negatif, yaitu dosa. Dan sebaliknya, begitu juga dengan kehidupan kita ini, seperti lintasan struktur Bohr, yaitu atom Bohr, yaitu melintasi sesuai dengan lintasan atom-atom tersebut, melalui sesuai lintasan. Begitu juga dengan kehidupan kita itu hidup sesuai dengan lintasan yang telah Allah tentukan. Intinya kita itu hanya menjalani apa yang telah ditentukan oleh Allah dengan berusaha semakin baik dan dengan optimal, tidak hanya berpasrah diri. Walaupun kita itu hidup dalam lintasan atau ditentukan dalam lintasan Allah, tetapi kita itu tetap harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, karena takdir itu kita bisa merubahnya dengan misalnya kita ini nanti jangan berpikir saya udah bodoh pasti nanti tetap akan bodoh. Tidak, karena itu takdir seperti itu bisa dirubah dengan berusaha, dengan lebih giat lagi belajar, maka insya Allah akan menjadi pintar atau setidaknya paham dengan apa yang kita pelajari tersebut. Nah, adapun hikmah lainnya itu ibarat dengan padi, semakin dia berisi semakin menunduk. Begitu juga dengan kita, seharusnya kita semakin berilmu semakin rendah hati. Maksudnya itu semakin tidak sombong, semakin bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita sombong? Semua itu hanya datang kepada Allah, dari Allah. Jika Allah mengambil kepintaran kita itu, mau apa kita? Pasti kita tidak akan menjadi apa-apa. Nah, dari sini kita itu kehidupannya itu kita tidak boleh sombong, harus bersyukur, harus saling menghargai, tidak boleh meremehkan orang lain. Jangan mentang-mentang kita ini
memiliki kelebihan, kita itu meremehkan orang lain. Tidak boleh seperti itu. Kita seharusnya itu dengan kelebihan kita itu seharusnya membantu teman kita, misalnya dalam belajar, misalnya kita paham dengan materi ini, kita seharusnya mengajarkannya, dan begitu juga sebaliknya. Demikianlah penjelasan dari jawaban UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau penjelasan dari jawaban saya. Saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.